mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Oke, jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah, di episode Urban Legend kali ini kita akan ngomongin atau menceritakan tentang hantu-hantu yang ada di berbagai daerah di Indonesia, guys. Salah satunya ada yang namanya hantu longga, yang konon hantu ini tuh katanya bisa mencabut nyawa manusia. Ini bukan Martin ya, Martin Fernalta, tapi beda. Martin kan malaikat, ini setan. Dan daripada kalian penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya, guys. Dan ini dia Urban Legend. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngumpul di celana. siap merinding bareng. Dan yang pertama ini ada yang namanya hantu longga atau si hantu pencabut nyawa asal Sulawesi, guys. Usutnya usut, menurut kepercayaan warga, hantu longga atau setan longga ini memiliki sosok yang menyeramkan, creepy banget, dan tubuhnya itu tinggi gede, guys. Dalam bahasa Makassar atau Sulawesi Selatan, longga ini sendiri memang memiliki arti tinggi menjulang. Pokoknya, kalau bisa dibilang kayak Slenderman, guys. Konon katanya hantu yang sering muncul di malam hari ini merupakan hantu yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan. Usutnya usut, hantu yang dipercaya memiliki sifat jahat ini biasanya terlihat di sekitar bangunan atau pepohonan tinggi. Menurut legenda, kalau ada orang yang beriman lemah terus ketemu sama si hantu longga ini, konon dia ini bisa jatuh sakit, guys. Sebegitunya ya, makanya kuat ya. Iya, nggak hanya demam aja, bahkan ada yang mengalami kerasukan, trauma, bahkan hingga berujung maut, guys, alias hantu penculik anak kecil. Nah, selain kita lihat terus kita bisa kena petaka, ternyata dipercaya si hantu longga ini juga suka menculik anak-anak, guys. Usutnya usut, masyarakat setempat mempercayai kalau si hantu longga ini merupakan hantu yang jahat, guys. Dan saking jahatnya si hantu longga ini konon dipercaya suka menculik anak kecil. Diceritakan banyak anak-anak yang ditemukan dalam kondisi sakit atau mengenaskan setelah hilang berhari-hari lamanya. Dan menurut penuturan ahli supranatural setempat, anak-anak yang hilang itu sebenarnya sedang digendong hantu longga untuk naik ke atas, guys. Mungkin ke pohon gitu kan, tadi dibilangnya rumahnya di pohon yang tinggi toh. Nah, oleh karena itu si anak-anak yang hilang itu sulit ditemukan, guys, karena ya diculik terus dibawa ke tempat-tempat yang tinggi. Apalagi diculik hantu, makhluk gaib. Ya auto lah ya, guys. Pas dicari itu nggak ketemu-temu. Mana anakku? Padahal di situ. Iya, padahal warga-warga itu cari di bawah udah kebingungan, hantunya cuman di atasnya doang, sambil mentolong gini, serem, guys. Hantu pencabut nyawa. Berarti ini hantunya nggak mainan banget ya, guys ya. Konon menurut cerita seorang warga sekitar, setan longga ini memang dipercaya sebagai perwujudan hantu pencabut nyawa. Karena usutnya usut, bagi orang yang melihatnya itu nggak hanya jatuh sakit aja, guys, tapi bahkan nggak sembuh-sembuh, sakit nggak sembuh-sembuh sampai akhirnya si orang ini meninggal. Walaupun menurut si warga ini emang ada kasus orang yang nggak meninggal setelah lihat hantu longga, tapi tetap aja hal itu menjadi trauma yang berkepanjangan. Perlahan-lahan gitu. Iya, slow but sure, guys. Lebih sakit ya lagi. Iya, malah menderita kan kalau gini. Berarti kan bener-bener hantunya ini. Kalau kita itu apes, ya itu tadi ya, parah, sakit-sakitan dulu terus. Kalau kita ngomong gini-gini jadi takut aku. Nah, itu dia tadi tentang hantu longga atau hantu pencabut nyawa dari Sulawesi, guys. Dan gimana menurut kalian tentang hantu longga ini? Apakah menurut kalian hantu ini ada beneran atau cuma mitos doang? Tulis aja pendapat kalian di bawah, guys. Yang selanjutnya ini ada hantu yang namanya hantu Suwangi, guys. Dan hantu yang satu ini berasal dari Papua, tapi juga ada hantu Suwangi dengan nama yang sama yang berasal dari Manado, guys. Sulawesi ya, guys ya, masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini hantunya ada dua versi gitu, guys. Tapi beda ya ini bentukannya. Usutnya usut, di tanah Papua, legenda hantu Suwangi ini masih menjadi cerita misteri yang konon masih ditakuti sampai sekarang. Konon hantu ini dianggap sangat menyeramkan sampai-sampai membuat masyarakat Papua itu tetap ada di rumah-rumah ketika malam tiba, guys. Kalau malam tiba itu masyarakat Papua pasti akan langsung masuk ke rumah, guys, karena takut sama hantu ini gitu. Dan bagi mereka yang masih tinggal di pedalaman, masyarakat di pedalaman akan sangat menghindari cerita tentang Suwangi, guys. Dilarang cerita tentang sosok hantu Suwangi karena bukan tanpa alasan. Kalau si hantu yang satu ini diperbincangkan atau kita cerita-ceritakan, maka sosoknya itu bisa aja datang menghampiri kita, guys. Jadi misalkan ada yang cerita, si hantunya itu bisa nyamperin, guys. Kedengeran gitu ya berarti. Iya. Berarti Berarti ini
Oh, untung kita tinggal di Jawa ya, guys. Aman ya, Aman, udah aman. mulai ya. Tapi ya nggak tahu juga. Kan bisa itu, guys. Teleportasi. Tahu-tahu udah di luar kan? Nggak tahu. Usutnya usut, menurut masyarakat Papua, konon Suwangi ini memiliki bentuk seperti bola api yang melayang-layang di atap rumah. Ya kayak di sini tuh Banaspati, guys, atau Bulung. Dan bahkan yang lebih creepy-nya lagi, bola api itu bisa membunuh manusia, guys. Bisa membunuh orang. Fix sama banget. Ya ini kalau kita lihat-lihat sebenarnya sama aja, guys, tapi emang karena beda daerah jadi namanya itu juga beda. Dan Suwangi ini juga dianggap sebagai hantu ilmu hitam yang bisa dikirim seseorang yang memilikinya untuk membunuh orang tertentu, ditujukan kepada siapa gitu. Ya kayak ya sama persis ya. Sama ya, kayak Pelak telur gitu ya. Ternyata kabarnya hantu Suwangi ini juga bisa merubah sosoknya menjadi hantu wanita atau sesosok wanita, dan wajahnya itu sangat-sangat menyeramkan, guys. Jadi inget si Mukarata yang ada di dekat rumahnya. Balas juga. Enggak hanya itu aja, sosok yang menyeramkan yang satu ini konon juga memiliki kemampuan untuk membunuh manusia, baik itu dari jarak dekat maupun jarak jauh. Dan ketika korban yang akan dibunuh berada dalam jarak yang dekat, konon Suwangi ini akan langsung memakan tubuh korbannya, baik itu secara langsung maupun secara goib, guys. Iya, berarti ya itu beneran ya. Bener ya. SANTET. Iya. Suwangi ini dipercaya juga memiliki kemampuan lain yang ini nggak kalah serem, guys. Usutnya usut, di sini ada mitos lain yang mengatakan kalau hantu Suwangi ini hanya menyukai dagingnya orang-orang Papua aja, guys. Karena rasanya dianggap lebih nikmat daripada daging suku-suku yang lain. Nah, maka dari itu si hantu Suwangi ini nggak mau, guys, kalau dia ini menyerang atau memakan dagingnya orang-orang dari luar Papua. Dan selain hantu Suwangi dari Papua, ternyata di sini ada juga hantu lain lagi dengan nama yang sama dari Sulawesi, guys. Ternyata Suwangi ini juga dijumpai di Manado. Dan menurut mitosnya si hantu Suwangi ini akan mencari ibu-ibu hamil tua dan setelah itu akan menghisap kehamilannya. Maka dari itulah kadang ada kasus udah hamil tua, tahu-tahu perutnya si ibu yang sedang hamil itu udah kempes mendadak, guys. Dan kalau di Manado yaitu dipercaya dihisap sama si hantu Suwangi ini, guys. Disedot janinnya. Iya nggak sih? Tiba-tiba kempes aja gitu. Ya nggak bisa bayangin loh, masa tiba-tiba Kempes ya. itu maksudnya secara goib atau langsung? Lah nggak tahu ya. Kayaknya secara goib ya, lah tiba-tiba kempes sih. Lah langsung. Iya, itulah ya, guys, ya, cerita tentang hantu Suwangi yang ada di Papua dan juga di Sulawesi, di Manado. Gimana menurut kalian tentang hantu-hantu itu tadi? Apakah kalian percaya? Apakah hantu-hantu itu bener ada nyatanya atau cuma mitos belaka, guys? Dan yang selanjutnya ini yang terakhir ada hantu burung tujuh. Usutnya usut, istilah burung tujuh ini berasal dari bahasa Aceh. Burung yang mana itu artinya burung dan tujuh yang mana itu artinya adalah tujuh, guys. Secara etimologis burung tujuh ini merupakan hantu yang berjumlah 7. Dan usutnya usut, hantu burung tujuh ini merupakan hantu yang paling ditakuti masyarakat Aceh. Dan karena itulah sampai-sampai belum ada yang bisa menggambarkan sosok pasti, sosok aslinya si burung tujuh ini gimana, guys. Yang paling menyeramkannya adalah masyarakat di sana percaya kalau hantu burung tujuh ini dipercaya bisa mendatangkan bencana, guys. Dan konon sosok hantu itu suka mengganggu orang dengan cara merasuki si orang itu. Konon orang yang dirasuki sama si hantu burung tujuh ini akan berperilaku aneh, guys. Gelagatnya itu janggal. Dikatakan kalau orang itu dirasuki sama hantu tujuh, mereka akan berperilaku seperti binatang. Ada yang berteriak keras, berkata kotor dan enggak senonoh, meronta, dan bola matanya terbelalak ke atas. Jadi dan selain itu ada juga yang memanjat pohon atau tembok atau tubuhnya kaku kayak monyet ya. Ya iyalah, kan seperti binatang. Iya benar. Betul kali gak ada kamu. Kaget loh. Usutnya usut, di Aceh kalau ada orang yang dirasuki sama hantu burung tujuh ini akan ditangani oleh seorang tengkeu, guys, tulisannya. Mohon maaf kalau kita salah sebut namanya ya. Dan itu merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki kemampuan paranormal. Usutnya usut, tengkeu itu akan meniupkan napas kepada orang yang dirasuki sambil memanjatkan doa untuk pemulihan. Biasanya si korban akan menjadi lebih tenang dan berangsur pulih. Konon selain itu juga si burung tujuh ini juga identik dengan ilmu hitam, guys. Diduga hantu jahat itu dipelihara oleh orang yang memiliki ilmu hitam atau dukun. Maka dari itulah si burung tujuh ini hanya akan bisa merasuki seseorang kalau dikirim sama pemiliknya, guys. Konon si burung tujuh ini nggak hanya menyebabkan penyakit aja, tapi lebih parahnya lagi, si hantu itu bisa sampai merenggut nyawa, guys. Usutnya usut, karena mitos itu, ketakutan orang-orang akan si hantu burung tujuh ini disalahgunakan, guys. Ada oknum yang menyalahgunakan itu untuk memfitnah seseorang. Dan konon di sini ada sebuah cerita yang berkaitan tentang hal itu. Dan cerita ini dilansir dari ceritahantu.com. Dikisahkan pada November 2008 di desa
Dunong, ada seorang laki-laki tua yang dituduh menganut ilmu hitam setelah ada seorang warga desa yang mengalami sakit berkepanjangan. Menurut beberapa warga, orang yang sakit itu terus-menerus mengucapkan nama yang dicurigai, yang konon itu adalah si kakek itu, guys. Pada intinya si orang ini sakit terus nyebut-nyebut nama si kakek gitu. Katanya, belum tentu benar. Kalau katanya itu jangan mudah dipercaya, guys ya. Dan karena itulah para warga langsung mencurigai si lelaki tua itu sebagai dukun santet burung tujuh. Dikuasai oleh amarah, para warga langsung berkumpul di depan rumah lelaki tua itu sambil melempari rumahnya dengan batu, guys, dikerutuki gitu. Dan gak sampai di situ aja, lebih parahnya lagi para warga itu membakar rumah si kakek atau si lelaki tua itu. Tapi usutnya usut, untungnya si lelaki tua itu diselamatkan oleh pihak kepolisian. Setelah amarah warga mulai mereda, penyelidikan terhadap kakek itu dilanjutkan. Dan hasilnya terbukti si lelaki tua itu atau si kakek itu nggak melakukan santet sama sekali, guys. Dia nggak melakukan apa-apa. He did nothing wrong, guys. Dan hasilnya si lelaki tua itu terbukti nggak mengamalkan santet. Pada akhirnya kasus itu ditutup dan si kakek tua itu dianggap sebagai korban fitnah. Ya pesannya itu kita jangan asal tuduh ya, guys ya. Jangan asal fitnah, apalagi katanya. Itu kata si itu ini. Itu jangan langsung percaya, guys. Harus kalian cari dulu ya, guys ya. Akar-akarnya, bukti-buktinya, apakah dia benar-benar melakukan seperti itu. Nah, kalau udah terbukti, bukti-buktinya kuat, baru bertindak, guys. Jangan main hakim sendiri ya, guys ya. Ya kalau dia salah, kalau enggak, kan bisa seperti ini, guys. Rugi mah dosa ya, guys ya. Kasihan ya. Iya, orang nggak salah apa-apa, tiba-tiba fitnah gitu. Orang kan si kakek juga nggak mengganggu apa-apa. Tapi gimana, guys, menurut kalian tentang cerita yang satu ini, tentang hantu burung tujuh dari Aceh? Apakah kalian percaya ataukah cuma mitos doang? Dan bagi kamu orang-orang Aceh, mungkin pernah ada pengalaman dengan hantu ini? Apakah semengerikan itu? Share aja pengalaman kalian di bawah, guys. Nah, itu dia tadi hantu-hantu yang paling menyeramkan, creepy banget dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, guys. Urban legend yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, hampir-hampir mirip ya, nggak jauh-jauh dari kata-kata ilmu hitam dan santet, guys. Yang paling serem menurutmu apa? Yang pertama pasti. Bener. Aku juga. Yang pertama. Soalnya kita lihat aja kita biasa sakit sama meninggal. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu-hantu itu tadi? Manakah hantu yang serem menurut kalian? Dan apakah hantu-hantu itu beneran ada atau cuma mitos doang? Tulis aja pendapat kalian di bawah, guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode Urban Legend malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya, follow juga Instagram kita @barsilizon karena kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Jangan lupa juga tonton video-video kita yang lain yang ada di kartu di sini ya, guys ya, di samping sini. Tinggal klik. Kok nggak berhenti klik aja di situ, guys. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.